Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan. Saya dari IPA 2018. Di sini saya akan menjawab UTS Tafsir Tarbawi ya. Yang nomor 1 itu adalah bacakan ayat yang menyebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk menjadi hamba dan khalifah Allah. Terjemahkan perkata ya. Yang itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu yusabbihu bihamdika wa nusaddisulak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Untuk arti perkata yaitu wa idza, dan ketika qala berfirman, rabbuka Tuhanmu, lil malaikati kepada malaikat, ini sesungguhnya aku, ja'ilu pencipta, fi di al-ard bumi, khalifah itu khalifah, qala itu mereka berkata, ataj'alu apakah engkau jadikan, fiha di dalamnya, man orang, yufsidu merusak, fiha di dalamnya. Lalu untuk yang menumpahkan itu yaitu wayasfiku, lalu ad-dima darah, wanahnu dan kami, nasabbahu kami bertasbih, bihamdi dengan memujimu, menuqaddisu dan kami mensucikan, lak bagimu, qala dia berfirman, ini aku sesungguhnya, a'lamu lebih mengetahui, ma apa, la tidak, ta'lamun kalian mengetahui. Jadi dalam ayat tersebut itu adalah bahwa Allah menjadikan manusia itu untuk hamba dan khalifah di bumi. Lalu para malaikat itu tidak percaya bahwa manusia itu adalah orang yang suka berperang, orang yang suka berdarah-darah. Lalu Allah itu berkata bahwa sungguhnya aku melihat sesuatu yang tidak kalian lihat, bahwa tidak semua manusia itu suka berperang, dan manusia itu tidak semuanya dan semuanya itu suka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu untuk nomor 2 itu adalah jelaskan istilah tarbiyah, taklim, tazkiyah, takdib terkait perumusan definisi pendidikan Islam ya. Untuk tarbiyah itu berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang terdapat pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki dan mengaturnya secara terencana, sistematis dan berkelanjutan. Lalu taklim menurut Profesor Dr. Kiai Haji A'am Abdus Salam yaitu suatu proses bantuan atau bimbingan yang telaten. Dengan memberdayakan sumber belajar akan terjadi aktivitas belajar secara mandiri untuk menemukan fakta dan makna dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan mu'alam sebagai khalifah Allah. Al-Quran dalam kehidupan itu menjelaskan bahwa mengenai konsep tazkiyah. Dalam Al-Quran itu kata kerja tazkiyah itu digunakan sebanyak 12 kali, yaitu subjeknya adalah Allah dan objeknya adalah manusia. Kebanyakan ayat ini berpesan bahwa rahmat dan bimbingan Allah lah yang mensucikan dan memberkati umat manusia, mempunyai peranan penting terhadap hal itu dalam Al-Quran. Kata kerja tazkiyah juga digunakan sebanyak 12 kali, subjeknya adalah Allah dan objeknya adalah manusia ya.
Al-Quran juga tidak menjelaskan secara rinci dalam konsep ini juga. Lalu mengenai ta'dib ini, konsep ini bisa ditemukan dalam hadis Rasulullah yang artinya Tuhanku telah mendidikku sehingga menjadikan baik pendidikanku. Lalu untuk nomor 3 itu adalah jelaskan prinsip pendidikan Islam menurut Dr. Aam Abdul Salam. Nah, dalam prinsip menurut Dr. Aam Abdul Salam itu terdapat 9. Yang pertama itu adalah Rahmaniyah. Rahmaniyah itu adalah prinsip pembelajaran taklim adalah bahwa kasih sayang itu menjadi cara pandang dan pola sikap dalam pengembangan seluruh komunikasi dan interaksi pembelajaran. Kasih sayang mu'alim harus terbaca dan terapresiasi oleh mu'alam melalui tindakan edukatifnya. Lalu selanjutnya adalah prinsip wasaliyah, yang berarti bahwa pembelajaran harus berangkat dan memperdayakan sumber belajar. Dengan prinsip ini pembelajaran dituntut agar benar-benar membelajarkan, bukan hanya sekedar mengajarkan yang cenderung diartikan menyampaikan ilmu. Dengan kata lain, prinsip ini menghendaki agar pembelajaran itu dapat berkembang dengan berbasis sumber belajar, gitu. Sehingga aktivitas belajar lebih bersifat mandiri. Konsekuensinya, mu'alim lebih berfungsi sebagai fasilitator dan aktivitas belajar secara dominan tertumpuk kepada mu'alim juga. Lalu selanjutnya itu ada tawazuniyah, ya. Prinsip tersebut adalah yang berarti bahwa taklim harus mampu menempatkan dan memperlakukan semua entitas secara tepat dan proporsional, terutama di antara entitas yang memiliki arah yang sering dipandang berhadapan atau berlawanan, seperti antara ruhiyah dengan materialistik, terus ada keduniaan dengan keakhiratan, lalu ada materialistik, kolektivitik, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan prinsip istimrariyah adalah bahwa proses pembelajaran itu berlaku secara terus-menerus sepanjang hidup manusia atau selama bumi berputar. Pentahapan capai atau tujuan tersebut pembelajaran bukan berarti bahwa pembelajaran berhenti, ya, dan berujung pada tahap tersebut. Melainkan pembelajaran tidak akan dan tidak boleh berhenti karena tidak ada ujungnya dalam pembelajaran itu. Selama manusia mampu menangkap pesan baik secara konkret maupun abstrak, selama itu bisa terjadi pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah prinsip waqi'iyah dalam taklim. Berarti bahwa pembelajaran itu harus menampak pada sekedar lingkungan fisiknya, pada kenyataan dan hadir sebagai solusi terhadap permasalahannya. Pada konteks di sini bukan sekedar di dalam lingkungan fisik saja, melainkan mencakup keseluruhan situasi dan makna yang menyertai atau dalam kenyataan tersebut. Lalu ada prinsip rabbaniyah dalam taklim, berarti bahwa pembelajaran itu harus mendapatkan rob atau nilai-nilainya sebagai rujukan dan tujuan utama. Dengan prinsip ini pembelajaran hendaknya diarahkan untuk melihat dan menghayati kehadiran serta keterlibatan rob dan seluruh fenomena, khususnya fenomena atau materi yang dipelajari pembelajaran, yang tidak hanya berujung pada penentuan ilmu perolehan keterampilan. Pembelajaran itu berangkat dan berujung pada nilai-nilai ketentuan, sehingga secara keseluruhan proses tujuan dan pengembangan kehidupan yang dihasilkan merupakan pengintegrasian dan intensitas bumi dengan integrasi. Jadi selanjutnya adalah prinsip uswiyah, yaitu bahwa nilai-nilai yang tercermin pada prinsip-prinsip di atas seperti rahmaniyah, rabbaniyah, dan sebagainya itu harus menemukan wujudnya yang konkret, ya, yang pas dalam bentuk perilaku yang nyata. Intensitas kasih sayang, kesungguhan, ketulusan, dan keberpihakannya itu termasuk kepada nilai-nilai luhur harus terbaca oleh mu'alam secara utuh dan pas, konkret dari keseluruhan penampilan mu'alim. Disinilah mu'alim harus mampu tampil sebagai suhana. Lalu saya akan menjawab yang soal nomor 4, yaitu jelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 4 terkait pengembangan konsep pendidikan Islam, ya, yang dibahas dalam tafsir Tarbawi.
Yang saya ketahui itu dari berdasarkan tafsir Al-Muyassar dijelaskan bahwa Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menyuruh kepada umatnya agar menuntut ilmu dengan cara membaca dan mengajari manusia menulis dengan pena agar para umat Nabi Muhammad terbebas dari zaman kebodohan. Lalu berdasarkan tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab berpendapat bahwa Allah menyuruh atau mengajak kepada umat Nabi Muhammad untuk membaca atau memperoleh suatu ilmu pengetahuan, yakni berupa akhlak, syariah, dan akidah melalui ayat apapun, yakni ayat kauliyah dan ayat kauniyah, bahkan melalui seluruh jalur komunikasi yang dapat diterima oleh manusia. Allah berkomunikasi dengan manusia, berkomunikasi manusia, dan misi utamanya adalah tarbiyah, mendidik manusia. Dalam komunikasi tarbiyah tersebut Allah selalu hadir sebagai pendidik ya sebagai pendidik manusia. Sasaran utama tarbiyahnya adalah sebagai terdidik. Jika relasi komunikasi tersebut selalu menempatkan Allah sebagai murabbi atau pendidik dan manusia sebagai murabba atau yang terdidik, komunikasi edukatif pun akan selalu hadir ya, akan selalu berkaitan dan akan selalu berhubungan. Lalu sebagai misi inti dalam seluruh ayat yang disampaikan Allah kepada manusia, baik melalui ayat-ayat kauliyah maupun kaniyah, itu Allah itu selalu berkomunikasi kepada manusia secara edukatif gitu. Dengan demikian, pendidikan merupakan misi utama Al-Quran yang paling jelas. Mungkin seperti itu. Sekian dari saya, Muhammad Hafiz Ramadan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.